Selamat datang di kanal ARS Pandangan Hidup. Jika video ini muncul di beranda perangkat Anda saat ini, ketahuilah dengan keyakinan yang paling dalam bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan yang tanpa makna. Di dalam luasnya semesta digital ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan sebuah petunjuk yang sangat halus namun nyata langsung kepada hati Anda yang sedang mencari jawaban. Saudara-saudaraku yang sangat dirahmati oleh Allah, kita seringkali terjebak dalam pemikiran duniawi yang sempit mengenai masa depan buah hati kita tercinta. Kita sering menganggap bahwa rizki seorang anak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tingginya tingkat pendidikan, atau kerasnya usaha lahiriah yang mereka lakukan saat dewasa nanti. Namun, dalam pandangan Islam yang sangat mendalam, orang tua memiliki sebuah peran rohani yang sangat luar biasa besar terhadap keberkahan dan kelancaran hidup sang anak. Melalui video yang sedang Anda tonton ini, kita akan menyelami sebuah rahasia langit tentang bagaimana kondisi batin orang tua mampu menjadi kunci pembuka pintu-pintu rizki yang sebelumnya tertutup rapat bagi anak-anak mereka. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima sebuah frekuensi kebaikan yang akan mengubah cara pandang kita selamanya mengenai tanggung jawab spiritual sebagai wali di muka bumi ini bagi generasi penerus kita. Banyak sekali orang tua di zaman sekarang yang hidup dalam dekapan kekhawatiran yang sangat mencekam namun tidak pernah terucap melalui lisan kepada siapapun. Kekhawatiran itu terus menghantui tentang bagaimana masa depan anaknya nanti, tentang apakah kelak rezekinya akan tercukupi dengan baik atau apakah jalan hidup mereka akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Ada rasa takut yang sangat mendalam jika anak-anak kita justru akan mengalami kesempitan hidup yang sangat menyesakkan dada sebagaimana yang mungkin pernah kita rasakan di masa lalu yang penuh perjuangan. Islam hadir memberikan jawaban yang menyejukkan bahwa kunci kelapangan rezeki itu bukan semata-mata terletak pada kerja keras fisik yang menguras tenaga hingga habis, tetapi lebih kepada kedekatan rohani kepada Allah dan kekuatan doa orang tua yang bersifat tidak tertolak sama sekali. Mungkin saja hari ini adalah momentum yang sengaja Allah ciptakan untuk mengetuk pintu hati Anda melalui video ini agar Anda bersedia berhenti sejenak dari segala kesibukan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Berpikirlah lebih dalam tentang peran hakiki Anda sebagai orang tua yang bukan hanya sekedar pemberi nafkah fisik, melainkan sebagai jembatan nurani yang menghubungkan anak-anak Anda langsung kepada sumber segala rizki yang ada di seluruh alam semesta yang luas ini. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda sudah melakukan segala hal yang mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa demi kebahagiaan anak-anak Anda? Anda bekerja dengan sangat keras dari fajar menyingsing hingga malam gelap gulita, menahan segala bentuk rasa lelah yang menghujam tulang serta menekan ego pribadi yang sangat besar demi memastikan bahwa anak Anda tidak akan pernah kekurangan sedikit pun dalam hidupnya. Namun, meskipun semua usaha fisik telah dilakukan secara maksimal, entah mengapa hati Anda tetap merasa sangat gelisah dan tidak tenang. Ada sebuah rasa takut yang tidak jelas bentuknya yang selalu hadir menyelimuti pikiran Anda setiap malam sebelum memejamkan mata. Anda takut jika suatu hari nanti anak Anda harus merasakan pahitnya perjuangan hidup yang sangat getir seperti yang pernah Anda lalui di masa muda Anda. Anda khawatir jika doa-doa yang selama ini Anda panjatkan tidak cukup kuat untuk menembus langit, atau Anda merasa usaha Anda tidak cukup bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelisahan yang sangat mendalam ini seringkali tidak kita ceritakan kepada siapapun karena kita ingin selalu terlihat kuat dan tegar di hadapan keluarga kita. Padahal, jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam, kita hanya menginginkan satu hal sederhana namun sangat bermakna, melihat anak kita hidup dalam keberkahan. Namun, ada satu kenyataan yang sangat jarang disadari oleh para orang tua di dunia ini, bahwa rizki seorang anak seringkali tidak terhambat oleh kurangnya usaha mereka sendiri, melainkan terhambat oleh kondisi batin orang tuanya yang belum selaras. Hal ini bukan berarti orang tuanya adalah orang yang jahat, bukan pula karena orang tuanya sengaja lalai dalam menjalankan kewajiban. Tetapi mungkin ada amalan-amalan rohani yang seringkali terlewatkan dalam rutinitas harian kita yang padat. Bisa jadi, doa-doa yang selama ini kita ucapkan di atas sajadah hanyalah kata-kata yang keluar dari bibir tanpa disertai kehadiran hati yang tulus dan berserah diri sepenuhnya. Ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita anggap sangat sepele, namun di alam spiritual, hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap aliran energi kebaikan bagi keturunan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil dan maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Dia tidak hanya menilai hasil akhir dari apa yang kita kerjakan, tetapi dia juga sangat memperhatikan niat, sikap batin, serta tingkat keikhlasan yang ada di dalam dada kita masing-masing. Disitulah peran orang tua menjadi sangat menentukan bagi masa depan anak, bahkan ketika anak tersebut masih sangat kecil dan belum memahami apapun tentang kerasnya kehidupan dunia ini.
Cobalah sekarang Anda tanyakan pada diri Anda sendiri dengan kejujuran yang paling dalam. Sudahkah selama ini Anda lebih sering menuntut kesempurnaan dari anak Anda atau justru lebih banyak mendoakannya dalam keheningan malam? Sudahkah Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengeluh tentang beratnya beban hidup atau justru memikirkan betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan amanah berupa anak kepada Anda? Seringkali seorang anak sebenarnya bukan membutuhkan sosok orang tua yang sempurna tanpa cacat, tetapi mereka membutuhkan orang tua yang bersedia merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhannya. Doa orang tua yang lahir dari hati yang sangat ikhlas, dari jiwa yang telah benar-benar berserah diri sepenuhnya, adalah doa yang mampu menebus langit tanpa ada hijab atau penghalang sedikit pun. Disinilah titik balik kehidupan itu dimulai, yakni ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa rezeki anak kita bukan sekedar urusan dunia yang bisa dihitung secara matematis, melainkan urusan langit yang diatur oleh Sang Maha Pemberi. Ada amalan-amalan tertentu yang jika dilakukan oleh orang tua dengan penuh istiqomah setelah melaksanakan sholat, bisa menjadi penyebab utama mengapa anak tersebut nantinya justru dikejar oleh rezeki, bukan mereka yang lelah berlari mengejarnya tanpa henti. Amalan pertama yang ingin saya bagikan dalam video yang sedang Anda tonton ini mungkin terdengar sangat sederhana, bahkan mungkin dianggap terlalu sederhana bagi sebagian orang tua yang lebih percaya pada logika manusia. Amalan tersebut adalah memperbanyak membaca istighfar dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya itu saja, sebuah amalan yang sama sekali tidak membutuhkan biaya materi, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, dan tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun di dunia ini. Namun justru karena kesederhanaannya inilah, banyak orang yang seringkali meremehkannya dan tidak mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Padahal di balik kalimat-kalimat pendek yang Anda ucapkan itu, tersimpan sebuah kekuatan dahsyat yang mampu mengubah arah takdir hidup seorang anak secara total. Istighfar bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir sebagai rutinitas belaka, melainkan pengakuan jujur dari lubuk jiwa bahwa sebagai orang tua kita memiliki banyak ketidaksempurnaan. Kita mengakui bahwa mungkin ada dosa, ada kelalaian, atau ada kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar yang mungkin selama ini menjadi penghalang turunnya keberkahan dalam hidup anak-anak kita yang tidak berdosa. Ketika seorang orang tua mulai membaca istighfar dengan niat untuk kebaikan anaknya, sejatinya ia sedang berbicara langsung kepada Allah dengan suara yang paling dalam di hatinya. Ia seolah-olah sedang berkata, "Ya Allah, jika memang ada dosa-dosa kami di masa lalu yang menjadi penyebab sempitnya jalan rezeki bagi anak kami saat ini, maka ampunilah kami dengan rahmat-Mu yang luas." Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa dosa yang mereka perbuat bisa menjadi beban rohani yang dipikul oleh anak mereka sendiri, tanpa mereka mengerti mengapa hidup mereka terasa begitu berat. Ini bukan berarti Allah memberikan hukuman kepada anak atas dosa orang tuanya, tetapi ini adalah sebuah konsekuensi rohani yang berjalan di alam semesta. Karena itu, istighfar yang Anda baca bukan hanya tentang membersihkan masa lalu Anda sendiri, tetapi juga tentang membukakan jalan masa depan yang cerah bagi anak-anak Anda. Setiap kali lidah Anda mengucap kalimat permohonan ampun kepada Allah, sejatinya Anda sedang bekerja keras untuk membersihkan jalanan berduri yang mungkin akan dilalui oleh anak Anda di masa depan nanti, agar langkah mereka menjadi lebih ringan dan tanpa hambatan yang berarti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menjanjikan kekuatan istighfar yang sangat luar biasa dalam firman-Nya melalui surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Di dalam ayat tersebut, Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam yang mengajak umatnya untuk memohon ampun kepada Tuhan karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya dengan istighfar tersebut, Allah akan menurunkan hujan dari langit dengan sangat lebat dan Dia akan memperbanyak harta benda Anda serta anak-anak Anda. Bahkan, Allah menjanjikan akan mengadakan kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir untuk Anda, sebagai balasan dari permohonan ampun tersebut. Perhatikanlah janji Allah ini dengan hati yang sangat tenang dan penuh keyakinan. Di sana disebutkan bahwa ampunan Allah didahulukan terlebih dahulu, barulah kemudian diikuti dengan janji kelapangan rezeki dan anak-anak yang diberkahi olehnya. Urutan ini bukanlah sebuah kebetulan semata, karena dosa-dosa yang telah dihapus melalui istighfar akan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat oleh noda hitam kemaksiatan atau kelalaian kita sebagai hamba. Setelah Anda rutin membasahi lidah dengan istighfar, hadirkanlah juga getaran solawat di dalam setiap helaan nafas Anda. Bacalah solawat minimal 100 kali setiap harinya. Namun jangan lakukan itu hanya sebagai rutinitas yang kosong tanpa makna.
Bacalah solawat sebagai sebuah doa penuh cinta yang Anda tujukan untuk keselamatan dan keberkahan anak-anak Anda di dunia dan akhirat. Solawat adalah sebuah undangan resmi bagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera turun menyelimuti kehidupan keluarga Anda. Ketika orang tua mulai bersolawat dengan hati yang hadir, maka ketenangan yang sangat luar biasa akan masuk ke dalam rumah tangga Anda secara perlahan namun pasti. Segala bentuk kegelisahan dan kekhawatiran yang selama ini menyiksa pikiran Anda akan surut, dan urusan-urusan yang sebelumnya terasa sangat berat akan menjadi jauh lebih ringan untuk diselesaikan. Solawat bukan hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad, tetapi juga berfungsi sebagai perantara dilimpahkannya rahmat Allah dalam setiap jengkal kehidupan kita. Anak yang hidup di bawah naungan doa solawat orang tuanya akan sering merasakan kemudahan hidup yang luar biasa tanpa mereka tahu dari mana datangnya pertolongan tersebut. Lakukanlah amalan istighfar 100 kali dan solawat 100 kali ini secara konsisten setelah Anda menunaikan ibadah sholat fardu. Jangan lakukan hal ini dengan terburu-buru, seolah-olah itu adalah beban yang ingin segera Anda selesaikan. Dan jangan biarkan pikiran Anda melayang kemana-mana saat mengucapkannya. Sebaliknya, hadirkanlah wajah anak-anak Anda di dalam doa tersebut saat Anda sedang berzikir. Bayangkanlah bagaimana jalan hidup mereka nanti. Bayangkanlah masa depan mereka yang gemilang. Dan bayangkanlah langkah-langkah panjang yang akan mereka ambil dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Jika perlu, biarkanlah air mata Anda jatuh membasahi pipi karena penuhnya rasa harap kepada Sang Pencipta. Disitulah letak kekuatan sejati dari doa orang tua. Yakni bukan pada kerasnya suara yang diteriakan, melainkan pada hancurnya ego di hadapan Allah dan ketulusan jiwa yang memohon. Ketika orang tua mulai memperbaiki hubungannya dengan penghuni langit, maka secara otomatis bumi dan segala isinya pun akan ikut berubah demi memberikan jalan terbaik bagi anak-anaknya. Alam semesta akan tunduk pada kehendak Allah untuk membantu hambanya yang bersungguh-sungguh dalam memohon kebaikan bagi keturunannya. Selain zikir lisan, ada sebuah amalan nyata yang seringkali terasa sangat berat untuk dilakukan oleh tangan kita, namun sangat ringan timbangannya di langit, yaitu amalan sedekah. Bagi sebagian orang tua yang masih terjebak dalam logika kepemilikan duniawi, sedekah seringkali dianggap sebagai sebuah kehilangan atau pengurangan terhadap jumlah harta yang mereka miliki. Padahal jika kita melihat dengan kacamata iman, sedekah sejatinya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kita tentang arti sebuah kepercayaan yang hakiki. Kita sedang dilatih untuk percaya bahwa apapun yang kita lepaskan di jalan Allah tidak akan pernah benar-benar hilang dari genggaman kita, melainkan hanya berpindah tempat menjadi sebuah perlindungan gaib bagi diri kita dan keluarga kita. Ketika seorang orang tua bersedekah dengan meniatkannya atas nama anaknya, sesungguhnya ia sedang menitipkan masa depan anaknya tersebut secara langsung kepada Allah. Ini dilakukan bukan hanya dengan kata-kata manis, melainkan dengan sebuah tindakan nyata yang lahir dari keyakinan yang sangat kuat. Anda sedang menginvestasikan harta Anda di bank langit yang tidak akan pernah mengenal kata bangkrut atau kerugian, demi menjamin keselamatan buah hati Anda. Banyak sekali orang tua di dunia ini yang tidak pernah tahu kesulitan apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh anak-anak mereka di masa depan yang akan datang. Jalan hidup seorang manusia itu penuh dengan tikungan-tikungan tajam dan jurang yang sangat dalam yang sama sekali tidak bisa kita lihat atau kita prediksi hari ini melalui akal pikiran kita. Namun dengan amalan sedekah, itu adalah cara paling cerdas kita sebagai manusia untuk memohon kepada Allah agar tikungan-tikungan tajam dalam hidup anak kita tersebut diperhalus oleh rahmat-Nya. Ketika sedekah yang Anda berikan diniatkan secara tulus atas nama anak, maka sedekah tersebut akan berubah menjadi sebuah perisai energi yang sangat kuat, yang akan melindungi mereka dari berbagai bala, musibah, kesempitan, dan jalan-jalan hidup yang terlalu keras untuk mereka tanggung. Ini bukan berarti anak Anda tidak akan pernah diuji dalam hidupnya, karena ujian adalah bagian dari pendewasaan. Tetapi setiap kali ujian itu datang, Allah akan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka, dan setiap kesulitannya akan selalu disertai dengan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Seringkali, hal yang paling menghalangi seseorang untuk bersedekah bukanlah karena mereka miskin atau tidak memiliki uang, melainkan karena adanya rasa takut yang sangat besar di dalam hatinya. Ada rasa takut harta mereka akan berkurang secara drastis,
takut uang mereka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan esok hari, atau takut hidup mereka akan menjadi semakin sempit jika harus berbagi dengan orang lain. Padahal, dalam hukum spiritual yang ditetapkan Allah, sedekah justru bekerja dengan cara yang sangat berlawanan dari logika matematika manusia. Harta yang Anda sedekahkan dengan ikhlas tidak akan pernah berkurang nilainya di mata Allah. Justru ia akan berubah menjadi sebuah keberkahan yang berlipat ganda. Keberkahan tersebut mungkin tidak selalu terlihat dalam bentuk angka-angka yang bertambah di saldo rekening bank Anda, tetapi keberkahan itu akan terasa dalam bentuk ketenangan batin yang luar biasa, dalam kemudahan urusan sehari-hari, dan dalam terbukanya pintu-pintu rezeki yang tiba-tiba muncul tanpa pernah Anda duga sebelumnya, dari arah yang tidak disangka-sangka sama sekali. Saat Anda sebagai orang tua bersedekah atas nama anak Anda, sejatinya Anda sedang memanjatkan sebuah doa yang sangat sunyi, namun bergema keras di langit. Setiap rupiah atau setiap kebaikan yang Anda keluarkan dengan tulus membawa sebuah pesan spiritual yang mendalam. Ya Allah, lindungilah anakku, lapangkanlah jalan rizkinya, dan jauhkanlah ia dari segala bentuk jalan hidup yang akan menyakitkan hatinya. Doa jenis ini mungkin tidak Anda ucapkan secara lisan, tetapi setiap langkah kebaikan Anda dicatat dengan sangat teliti oleh para malaikat dan sampai langsung ke arasy Allah. Seringkali dampak dari sedekah ini baru akan benar-benar terasa bertahun-tahun kemudian, di saat anak Anda sedang melewati fase hidup yang kritis, namun tiba-tiba mereka mendapatkan kemudahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia manapun. Sedekah tidak menuntut jumlah yang sangat besar hingga Anda harus merasa terbebani, tetapi sedekah menuntut keikhlasan yang murni dan kejujuran niat yang tidak bercampur dengan rasa ingin dipuji oleh manusia lain. Perlu Anda pahami bahwa sedekah kecil yang dilakukan secara rutin dan istiqomah atas nama anak jauh lebih kuat dampaknya daripada sedekah dalam jumlah besar namun dilakukan dengan hati yang penuh keraguan atau hanya dilakukan sekali seumur hidup. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat besarnya nominal harta yang Anda keluarkan, melainkan Allah melihat seberapa besar keyakinan dan ketergantungan hati Anda kepadanya saat melepaskan harta tersebut. Ketika Anda berani untuk melepas sebagian kecil dari apa yang Anda miliki demi kebahagiaan anak Anda di masa depan, maka Allah yang Maha Kaya seringkali akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Penggantian itu bukan hanya dalam bentuk materi di dunia saja, melainkan juga dalam bentuk kemuliaan di akhirat dan terjaganya kehormatan anak-anak Anda di tengah masyarakat. Ada banyak sedekah yang mungkin tidak langsung kita rasakan hasilnya hari ini, besok, atau bahkan tahun depan. Namun ia sedang bekerja dalam diam seperti akar pohon yang terus tumbuh menguatkan fondasi di bawah tanah tanpa pernah terlihat oleh mata manusia. Begitulah cara kerja sedekah orang tua atas nama anaknya di alam semesta ini. Kita tidak pernah tahu di titik mana atau di saat kapan Allah akan menggunakan saldo sedekah tersebut sebagai penolong utama bagi anak kita. Bisa jadi pertolongan itu datang saat anak kita sedang berada di ambang pengambilan keputusan yang sangat penting bagi hidupnya. Atau bisa jadi saat ia hampir saja terperosok ke dalam kesalahan besar yang bisa menghancurkan masa depannya. Sedekah itu akan hadir tanpa suara untuk mengarahkan kembali langkahnya ke jalan yang benar. Tidak semua bala atau musibah itu datang dalam bentuk bencana besar yang terlihat jelas. Ada bala yang datang dalam bentuk kegagalan-kegagalan kecil yang terus berulang tanpa sebab. Rizki yang selalu terasa serat meskipun sudah bekerja keras, atau perasaan hampa yang sulit untuk dijelaskan. Sedekah atas nama anak adalah benteng terkuat untuk menghindari bala-bala semacam ini agar tidak menghampiri keturunan kita selama mereka hidup di dunia ini. Sedekah ini melindungi bukan hanya kesehatan fisik sang anak, tetapi juga melindungi kesehatan mental dan kesucian hatinya dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan. Melindungi langkah-langkah mereka agar tidak terjebak dalam pergaulan yang salah, melindungi mereka agar tidak mendapatkan rezeki yang tidak membawa keberkahan, serta menjauhkan mereka dari pertemuan dengan orang-orang yang berniat jahat. Seringkali kita sebagai manusia baru akan menyadari betapa besarnya perlindungan Allah itu setelah semua badai kehidupan berlalu dan kita melihat anak kita tetap tegak berdiri dalam kebaikan. Sedekah atas nama anak sesungguhnya bukan hanya bermanfaat untuk anak itu sendiri, melainkan juga merupakan sebuah proses pendidikan jiwa bagi kita sebagai orang tua. Amalan ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan melatih kita untuk benar-benar percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik penjaga bagi segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini.
Setiap kali kita mengeluarkan sedekah, kita sebenarnya sedang belajar untuk melepaskan rasa ingin mengontrol segala sesuatu dengan tangan kita sendiri. Kita sedang belajar sebuah pelajaran hidup yang sangat penting, bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kita jaga hanya dengan kekuatan fisik atau pengawasan mata kita selama 24 jam. Ada banyak hal yang hanya bisa kita titipkan melalui doa dan amal saleh agar dijaga oleh Sang Khalik. Disitulah rasa ketenangan yang sejati akan mulai tumbuh dan berakar kuat di dalam diri seorang orang tua. Sedekah yang diniatkan atas nama anak bukan hanya berdampak pada kehidupan duniawi mereka yang terlihat oleh mata, tetapi juga berdampak sangat besar pada kehidupan akhirat mereka kelak. Sedekah tersebut akan menjadi tabungan amal jariah yang terus mengalir pahalanya, bahkan ketika anak tersebut mungkin belum mampu melakukan banyak amal saleh sendiri karena usianya yang masih sangat muda. Setiap bentuk kebaikan yang lahir dari hasil sedekah tersebut, misalnya jika sedekah Anda digunakan untuk membantu pendidikan anak yatim atau membangun tempat ibadah, maka setiap manfaat yang dirasakan oleh orang lain akan menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup anak Anda. Cahaya tersebut mungkin tidak akan pernah mereka sadari secara langsung keberadaannya, tetapi mereka akan merasakannya dalam bentuk kemudahan-kemudahan hidup sepanjang perjalanan usia mereka. Di titik ini, kita semua mulai memahami dengan sangat mendalam bahwa menjadi orang tua itu bukan hanya sekedar urusan memberikan makan yang bergizi atau memberikan pendidikan formal yang terbaik di sekolah mahal. Menjadi orang tua yang visioner adalah tentang bagaimana kita membersamai pertumbuhan anak kita dengan amalan-amalan yang ikhlas dan murni. Sedekah atas nama anak adalah salah satu bentuk manifestasi cinta yang paling sunyi, paling rahasia, namun memiliki kekuatan yang paling dahsyat untuk merubah takdir. Ketika amalan istighfar, sholawat, dan sedekah ini sudah mulai menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan Anda setelah melaksanakan sholat, maka perlahan-lahan hati Anda sebagai orang tua akan mengalami sebuah perubahan yang sangat fundamental. Anda akan merasa jauh lebih tenang, lebih berserah diri, dan lebih yakin akan masa depan keturunan Anda. Hal ini terjadi karena Anda sudah mulai menaruh kepercayaan Anda secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda percaya bahwa rezeki anak Anda benar-benar berada di dalam penjagaan Zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Pada akhirnya, setelah semua usaha lahiriah dilakukan dengan maksimal, dan setelah istighfar serta sedekah menjadi pelindung sunyi bagi mereka, ada satu amalan yang menjadi puncak dan mahkota dari segalanya, yaitu doa orang tua yang tulus. Doa yang lahir bukan karena kepandaian Anda dalam rangkai kata-kata yang indah, melainkan doa yang lahir dari cinta yang paling murni dan paling dalam. Doa seorang orang tua sama sekali tidak membutuhkan suara yang lantang atau teriakan yang keras agar didengar oleh Allah. Dan doa tersebut juga tidak memerlukan tempat yang khusus atau istimewa, karena doa orang tua itu sendiri sudah memiliki derajat yang sangat istimewa di hadapan Sang Pencipta. Doa ini adalah jenis doa yang tidak memiliki hijab atau penghalang. Ia akan langsung naik melesat ke langit karena ia lahir dari hati yang mungkin pernah merasa sangat lelah, pernah merasa takut akan masa depan, dan pernah sangat berharap, namun tetap memilih untuk berserah diri kepada takdirnya. Doa orang tua seringkali lahir dari luka-luka batin yang tidak pernah terlihat oleh orang lain, lahir dari malam-malam panjang yang dihabiskan untuk memikirkan nasib anak, dan lahir dari butiran air mata yang jatuh tanpa suara di atas sajadah. Justru dari titik ketidakberdayaan Anda sebagai manusia itulah, doa Anda menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa besar karena Anda telah meletakkan masa depan anak Anda sepenuhnya di tangan Allah. Di antara sekian banyak doa yang sangat dianjurkan untuk diamalkan oleh para orang tua adalah doa-doa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, seperti yang terkandung dalam surah Nuh maupun doa-doa para nabi terdahulu. Doa ini bukan hanya sekedar bacaan yang diulang-ulang tanpa makna, melainkan sebuah pernyataan iman dan permohonan ampun yang diiringi dengan harapan besar akan kelapangan rezeki serta keberkahan hidup. Ketika Anda sebagai orang tua mengulang-ulang doa ini dengan penuh kesadaran rohani, sejatinya Anda sedang berkomunikasi dengan Allah untuk mengatakan bahwa Anda tidak menggantungkan nasib anak Anda pada sistem dunia yang fana ini, melainkan pada janji Allah yang tidak pernah ingkar. Selain itu, hadirkanlah juga doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dalam surah Ibrahim ayat 38 yang mengajarkan tentang penyerahan total seorang hamba. Doa tersebut mengakui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati dan apa yang kita tampakkan di hadapan manusia lainnya. Doa tersebut juga mengajarkan kita sebagai orang tua untuk berhenti merasa bahwa kitalah yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi masa depan anak kita.
Seringkali sebagai manusia yang memiliki ilmu yang sangat terbatas, apa yang menurut kita baik dan menyelamatkan bagi anak kita, belum tentu di mata Allah itu adalah hal yang terbaik bagi keselamatannya di masa depan. Dengan doa ini kita belajar untuk bertawakal secara total dan mempercayakan segala urusan masa depan anak kita kepada Allah yang Maha mengetahui segala jalan kehidupan yang akan dilalui oleh hambanya. Doa orang tua tidak akan pernah bekerja sendirian, karena ia selalu menyatu dengan kekuatan keyakinan yang ada di dalam hati. Jika Anda berdoa namun hati Anda masih dipenuhi dengan rasa ketakutan yang berlebihan dan keraguan akan masa depan, maka kekuatan doa tersebut akan menjadi lemah. Namun jika doa tersebut dibarengi dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah pasti akan menjaga anak Anda, maka ketenangan akan segera turun membasuh jiwa Anda. Mungkin saat ini anak Anda belum menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan, atau mungkin rezeki keluarga Anda belum terasa benar-benar lapang seperti yang diharapkan. Namun, percayalah bahwa sesuatu yang sangat besar di dalam hati Anda telah mulai berubah menjadi lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap untuk menerima segala bentuk takdir Allah dengan lapang dada. Disitulah letak keberhasilan doa Anda yang pertama, yaitu perubahan pada kondisi batin Anda sendiri. Tanpa Anda sadari sama sekali, jalan hidup anak Anda pun mulai diarahkan oleh Allah dengan cara yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Ketika amalan istighfar, sholawat, dan sedekah ini dilakukan secara bersamaan dengan konsisten, jangan pernah Anda membayangkan bahwa perubahan itu akan datang secara meledak-ledak seperti sebuah keajaiban besar yang instan. Perubahan yang dijanjikan Allah biasanya datang dengan cara yang sangat halus, nyaris tidak terdengar seperti fajar yang menyingsing di pagi hari secara perlahan. Namun justru disitulah letak keindahan dari cara kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran Anda tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut yang menghancurkan semangat hidup, dan dari ketenangan batin itulah Anda mulai bisa mengambil keputusan-keputusan hidup dengan jauh lebih jernih dan bijaksana. Anak-anak Anda pun akan mulai tumbuh di dalam suasana batin rumah tangga yang sangat berbeda, meskipun mereka mungkin tidak akan pernah tahu apa penyebab di balik perubahan suasana tersebut. Mereka akan menyerap energi ketenangan dari Anda seperti mereka menghirup udara setiap harinya. Seringkali kita mengira bahwa amalan-amalan ini hanya ditujukan untuk kebaikan anak semata, padahal perubahan yang paling nyata justru terjadi pada diri kita sendiri sebagai orang tua yang mengamalkannya. Kita menjadi sosok yang lebih sabar dalam menghadapi pola tingkah anak, lebih lembut dalam bertutur kata, dan menjadi lebih berhati-hati dalam setiap tindakan agar tidak mendatangkan murka Allah. Kita mulai belajar untuk menahan segala bentuk keluhan dan mengurangi prasangka buruk terhadap takdir yang sedang dijalani. Tanpa Anda sadari, rumah Anda kini telah berubah menjadi sebuah tempat yang sangat damai dan penuh dengan cahaya keberkahan. Anak yang tumbuh besar di dalam lingkungan rumah yang selalu dibasahi dengan zikir, doa, sedekah, dan istighfar akan tumbuh memiliki hati yang jauh lebih kuat meskipun tantangan hidup di luar sana sangatlah berat. Ada anak-anak tertentu di dunia ini yang langkah hidupnya terasa sangat ringan, bukan karena mereka tidak memiliki masalah, tetapi karena setiap kali masalah itu datang, Allah selalu menyertakan jalan keluar yang tidak terduga bagi mereka. Mereka seringkali bertemu dengan orang-orang baik di saat-saat yang paling genting dalam hidupnya. Mereka menemukan peluang-peluang emas di saat kondisi ekonomi sedang sempit, dan mereka selalu dijauhkan dari kesalahan-kesalahan fatal, meskipun godaan duniawi terbuka lebar di hadapan mata mereka. Semua kemudahan itu seringkali bukan semata-mata karena kecerdasan mereka, tetapi karena ada doa orang tua yang terus mengalir menjaga mereka dari kejauhan. Sebagai orang tua, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kita hanya bisa menemani perjalanan hidup anak-anak kita sampai pada titik tertentu saja. Setelah mereka dewasa, akan ada wilayah-wilayah kehidupan mereka yang sama sekali tidak bisa kita masuki atau kita campuri lagi. Seperti dunia pergaulan mereka, keputusan-keputusan batin yang mereka ambil, hingga persimpangan hidup yang harus mereka hadapi sendirian. Di saat itulah, amalan-amalan yang telah kita tanam selama ini akan mengambil alih peran sebagai penjaga. Allah akan menjaga mereka di tempat-tempat yang tidak bisa kita jangkau, dan Allah akan menuntun mereka di jalan-jalan yang tidak bisa kita tunjukkan kepada mereka. Pertolongan Allah itu sangatlah ajaib, karena Ia selalu datang tepat pada waktunya, tidak pernah datang terlalu cepat, dan tidak pula pernah datang terlambat. Menjadi orang tua yang bijak bukan tentang bagaimana kita memastikan anak kita selalu aman dari segala resiko, melainkan tentang bagaimana kita memastikan bahwa mereka selalu berada di bawah perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 amalan utama yang telah kita bahas tadi bukanlah sebuah jaminan bahwa hidup anak Anda akan bebas dari segala bentuk ujian, tetapi itu adalah sebuah jaminan bahwa setiap kali ujian itu datang, ia tidak akan pernah datang sendirian karena rahmat Allah akan selalu menyertainya.
Ketika hati Anda sudah sampai pada tingkat pemahaman yang sedalam ini, maka akan muncul sebuah pertanyaan besar di dalam jiwa Anda. Apakah selama ini kita sebagai orang tua benar-benar sudah berserah diri kepada Allah? Ataukah kita masih memiliki ambisi besar untuk mengendalikan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri? Keinginan untuk melihat anak berhasil itu lahir dari rasa cinta. Namun jika tidak dikelola dengan iman, ia akan berubah menjadi kecemasan yang berlebihan yang justru akan merugikan diri Anda sendiri. Menyerahkan segala urusan kepada Allah bukan berarti kita menjadi orang tua yang pasif atau tidak peduli, melainkan berarti kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, lalu merelakan hasil akhirnya berada di tangannya yang maha bijaksana. Sebagai penutup dari perjumpaan kita di ruang digital ini, mari kita sadari bahwa perjalanan batin seorang orang tua adalah sebuah maraton spiritual yang tidak akan pernah berakhir hingga napas terakhir berhembus. Semua hikmah yang telah kita tonton dalam video ini, mulai dari kekuatan istighfar yang menghapus penghalang riseti, sholawat yang mengundang rahmat semesta, sedekah yang menjadi perisai gaib, hingga doa yang menembus langit, adalah bekal abadi yang akan terus hidup dan menjaga anak-anak kita, bahkan saat kita sudah tidak lagi berada di sisi mereka. Kami dari keluarga besar kanal ARS Pandangan Hidup mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Anda meluangkan waktu yang sangat berharga untuk menonton video ini hingga detik terakhir. Semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak kita semua, melapangkan rizki mereka dari arah yang tidak terduga-duga, dan menjadikan kita orang tua yang kelak tidak memiliki penyesalan saat menghadap Sang Pencipta. Jika video ini memberikan secerah cahaya bagi jiwa Anda, kami mengundang Anda untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol berlangganan atau subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam mencari hikmah di balik setiap takdir. Sampai jumpa di video-video penuh inspirasi selanjutnya. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah Anda dan keluarga tercinta dimanapun berada.